الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sahabat-sahabat channel Solusi Umat yang dirahmati Allah dan juga para konco-konco santri Mamba Ulisan Taraman semuanya. Sebelum kita bahas pengajian pada malam hari ini, saya pribadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya apabila ada kesalahan baik saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar pribadi saya dan juga keluarga saya. Mumpung masih di hari lebaran, saya mau pada malam hari ini karena pada musim lebaran itu banyak sekali fenomena terkait tentang memberi saku anak kecil, atau biasanya dikasih sangu bodo. Kalau di Blitar itu sangu bodo. Itu bagaimana statusnya? Jadi memang ini masih bukan simpang siur. Ya perlu kita telisik lebih jauh. Oke, kita masuk pembahasan itu. Tradisi biasanya kalau di sini di Blitar itu anak kecil ketika silaturahim kepada sanak famili atau tetangga itu biasanya diberi uang. Ini nak buat jajan, ini nak buat kamu, ini nak buat. Ada banyak kemungkinan. Biasanya ada yang anak kecil ini biasanya sampai umur kelas sebelum SD biasanya ke bawah itu yang dikasih. Pokok sudah bisa ini biasanya sudah dikasih. Bagaimana statusnya itu uang tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang yang pertama, apa status uang tersebut? Pemberian itu apa hadiah, apa sodakoh, apa hibah? Karena tiga-tiganya ini memungkinkan semua. Kalau kita telisik dari sisi akad itu kan harus ada 3 syarat. Ada akiden, pemberi dan yang diberi. Ada ijab qabul, serah terima ucapan. Yang ketiga ada pemberian, barang yang diberikan. Dari sini maka akan muncul pertanyaan. Syarat pertama yang memberi dan yang diberi ada. Oke, kita lewati. Kalau untuk yang ijab qabul bagaimana? Ternyata kalau kita telisik di dalam istilah fuqaha itu yang paling masuk ini adalah sodakoh atau hadiah. Karena kalau hibah itu harus ada akadnya. Tapi kalau hadiah, kalau sodakoh dan hadiah itu tidak perlu akad. Jadi saya bacakan dari mana hibah ini. Saya bacakan dulu yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim dari Jamal ya. Statusnya apa kira-kira? Kalau saya lebih cocok mengambil tentang definisi atau syarat rukun dari hadiah ataupun sedekah itu. Qauluhu al-aihibah bil ma'na atsani al-muradu indal itlaq salah satu sighatun akidun mauhubun. Wa arkanuha wa kharaja bihadzal hibah al-hadiyah
wasarraha bihal aslu was-shadaqah. Titik tekannya pada ini. Fala tu'tabaru fihi ma sighatun bal yakfi fihi ma ba'sun wa qabdun. Kalau di dalam kitab Jamal ini di juz berapa ini? Halaman 594, ini juz keempat, itu diterangkan bahwa di dalam sodakoh dan hadiah itu tidak perlu segot, tidak perlu ijab qabul. Yang penting ada serah terima. Jadi misalnya di dalam kasus ini ada serah terima, jelas ada yang memberi, ada orang yang tua mau ngasih ampau atau anak kecil yang dikasih, berarti sudah tercukupi. Cuma yang menjadi pertanyaan ini yang jarang diketahui banyak orang. Di dalam konsep sodakoh atau hadiah itu ada persyaratan di dalam akidah. Apa? Yang satu, yang pemberi berarti harus punya syarat ahli atau tabarruk, ahli untuk pentasarupan. Yang menerima itu harus punya sifat ahliyatut tamalluk, punya kewenangan untuk memiliki. Jadi di dalam fikih itu biasa disyaratkan satu, jadi dari item per item tadi akiden itu harus ada syaratnya. Salah satu yang syarat yang paling sulit untuk diterjal di dalam bab orang sedekah ini adalah kasusnya adalah orang yang memberi atau orang yang diberi, si anak kecil ini belum ahliyatut tamalluk, belum bisa memiliki sesuatu, belum bisa mengkobet sesuatu. Saya bacakan dari Tuhfahnya. Dari Tuhfah itu dijelaskan, ini fatwanya Imam Romli ketika menjelaskan tentang apa itu ahliyatut tabarruk. Di dalam saya bacakan, Su'ila Syekhuna Imam Romli an syahsin balighin, ditanya Syekhuna Imam Romli ditanya an syahsin balighin, dari seseorang yang sudah balik, tasaddaqu ala waladin mumayyizin, bersedekah kepada walad mumayyizin yang sudah tamyiz, bisa bisodakotin dengan sodakoh. Apa itu tamyiz? Ya, kalau kita dibaca di takrifat apa itu di dalam istilah-istilah fikih itu, kalau tamyiz itu artinya adalah orang yang sudah masuk pada mananya artinya adalah orang anak kecil yang sudah intaha sinu tilkasinu intaha ala ma'rifati madorrihi au ma'nafihi. Intinya tamyiz itu adalah batas di mana umur anak itu sudah bisa membedakan mana yang berbahaya untuk dia dan mana yang baik untuk dia. Jadi kalau kita kisarkan yaitu umur masuk 4 tahun ke 5 tahun ini berkira, tapi tiap anak nggak sama ini. Artinya kapan anak itu bisa tamyiz itu ya kira-kira segitulah. Saya ulangi lagi ke fatwanya Imam Romli tadi. Wa tasaddaqu ala waladin mumayyizin, bersedekah kepada walad yang sudah mumayyiz, ini bisodakotin dengan sedekah. Fahal yamlikuha, apakah dia bisa memiliki, si anak ini yang dikasih sedekah ini apakah bisa memiliki atau tidak. Fahal yamlikuha al waladu, apakah si anak ini bisa memiliki sedekah sodakoh itu. Biwuku'iha fiyadihi, dengan memberikan kepada anak itu. Kamalawih tatoba awih tasya amla yamlikuha, atau dia tidak bisa memiliki. Li'annal qabdo ghairus sahihin, karena apa, atau tidak bisa memiliki. Alasannya apa kalau tidak bisa memiliki? Alasannya karena pemberian atau penerimaan si anak kecil ini belum dianggap oleh syariat, tidak dibenarkan. Fa'ajaba, kemudian Imam Romli menjawab bi annahu la yamliku,
bahwa model tersebut tidak bisa memiliki si anak. Sopa asobi ma tusuddiko bihi alaihi ma tusuddiko ilaihi bihi alaihi illa biqabdi walihi. Jadi jawaban Imam Romli bahwa anak itu tidak bisa memiliki sedekah yang diberikan orang tua ini tanpa harus diterima dulu oleh walinya. Kebanyakan yang di tradisi kita itu biasanya begini, ini nak, misalnya ini, ini misalnya isinya uang, ini nak buat beli jajan, yang diberikan pasti anaknya, bukan orang tuanya. Padahal di dalam tuhfah tadi dijelaskan bahwa yang harus menerima itu harus orang tuanya dulu. Kalau belum orang tuanya menerima, itu belum bisa dimiliki. Artinya status uang itu masih milik orang yang mengasih. Nanti konsekuensinya kalau itu sebenarnya belum halal baginya, karena di dalam qobdnya belum, di dalam menerimanya itu belum bisa disahkan, maka belum bisa dimiliki, belum bisa ditasarufkan. Haram nanti ketika itu ditasarufkan dan seterusnya. Ini dari kitab-kitab Hanafiyah, Syafi'iyah. Jadi Tuhfah itu dari kitab-kitab Syafi'iyah. Coba kalau kita telisik di kitab Hanafiyah, itu ada pembahasan tentang ini. Jadi ada beda sedikit di dalam kitab Inayah Syarhul Hidayah ini. Dijelaskan bahwa wa in qobado as-sobiyu al-hibata binafsihi. Jadi seandainya sobi itu menerima hadiah atau hibah binafsihi wa huwa akilun jaza. Kalau dia sudah akil, sudah tamyiz berarti jaza. Di annahu nafi'un fi haqqihi. Artinya ada perbedaan agak kelondoran di dalam kitab Hanafiyah bahwa yang menjadi batas, jadi yang menjadi batas ukuran boleh memiliki seorang anak ketika dikasih itu tamyiz. Kita pakai batasan seandainya tamyiz itu umur 5 tahun misalnya. Tamyiz itu umur 5 tahun berarti ketika belum tamyiz di dalam Hanafiyah tidak bisa dimiliki di dalam kitab Minhaj. Kalau di dalam Syafi'iyah bahkan walaupun itu tamyiz, tapi kalau belum ahliyatul milki itu belum bisa menerima. Jadi saya sampai detik ini masih dalam pencarian untuk menggarap fenomena itu, tradisi memberi saku itu. Kalau hanya melihat beberapa kitab ini di dalam Tuhfah, kemudian Al-Inayah Milah Hanafiyah tadi, kemudian di dalam Jamalnya tentang syarat rukun sedekah hibah, itu saya belum bisa mengatakan pemberian anak kepada anak kecil secara yang artinya di bawah umur 4 tahun, di bawah umur 5 tahun sebelum tamyiz, itu belum bisa halal bagi saya. Bagi saya belum bisa halal karena belum memenuhi syarat ahliyatul tamlik, ahliyatul milki. Kalau yang memberi itu sudah ahliyatul tabaruk, sudah oke. Yang saya belum temu itu adalah ahliyatul milki dari Syafi'iyah. Tadi saya cari di dalam Hanafiyah masih ada kemungkinan. Ahliyatul milki itu batas minimalnya adalah tamyiz. Jadi agak lebih keren lagi, agak lebih ke bawah lagi. Umur 5 tahun bisa boleh memiliki karena sudah tamyiz. Batasannya kalau Hanafiyah tamyiz. Kalau di fenomena yang terjadi itu malah ketika sudah tamyiz, sudah pintar, sudah SD itu malah kadang-kadang tidak dikasih. Yang dikasih itu kadang-kadang yang lebih banyak ini ya 1-2 kasus banyak yang sudah tamyiz tetap dikasih. Tapi lebih banyak itu yang kasus memberi itu adalah anak-anak yang belum tamyiz. Anak-anak yang belum tamyiz. Dan kalau tradisi di sini itu memberi ampau seperti itu tidak sedikit, tidak 1000-2000 hari ini.
seperti anak saya itu masih umur 2,5 tahun, itu kalau ngasih tetangga, ya maaf ya, cerita sedikit, kalau ngasih tetangga itu ya kadang 20.000, kadang 30.000, ini kan ya seharga rokok atau seharga lumayan, bukan hakir, bukan hal yang remeh. Saya yakin ini tadi yang sudah saya batasi tentang tamyiz tadi. Definisi tamyiz tadi ya. Wa muradul fuqaha bidzalik tilkas sinu allati idan taha ilaiha as-shaghir arafa madarrahu au manafi'ahu. Jadi batas di mana anak kecil itu bisa disebut tamyiz itu adalah sebatas anak itu bisa membedakan mana yang berbahaya bagi dia dan mana yang bermanfaat baginya. Ya kalau kita gambarkan begini, kapan anak kecil itu bisa tahu kalau api itu berbahaya atau tidak? Kalau prediksi saya ya sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun ke atas. Kalau masih umur 3 tahun, meskipun sudah lari-lari, bisa main HP, sudah pinter, tapi kadang belum tahu api itu membahayakan atau tidak. Sebab apa buktinya? Kalau dikasih korek itu pakai mainan, nggak tahu dia bahaya, Ini sebatas searching saya tentang kasus itu, saya menghukumi bahwa memberi anak kecil untuk yang belum ahli milki, misalnya ahli milki itu ya berarti sudah mukallaf, sudah rusdi, sudah pintar dia, walaupun belum tamyiz, itu kalau secara Malik Syafi'iyah belum bisa. Saya ulangi lagi, fenomena memberi saku lebaran itu kalau belum tamyiz, misalnya umur 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang belum tamyiz, ini kalau tidak diberikan kepada orang tuanya, langsung diterima anaknya, ini saya anggap belum sah, atau saya anggap itu belum bisa dimiliki, artinya belum halal, karena secara qobdnya sudah ghairu shahihin. Oleh karena itu saya florkan ini ke media biar bisa menjadi masukan, nanti tinggal kasih ibarat saya di komentar. Ini dari hasil bacaan saya sesederhana itu, mohon untuk dikasih masukan mana yang dalil yang bisa dipakai untuk menghalalkan saku anak sebelum tamyiz. Kalau yang minimal tamyiz tadi Pak, saya pakai Hanafiyah tadi, dari Inayah Syarhul Hidayah tadi. Untuk yang Syafi'iyah agak ulet. Syafi'iyah batasannya bukan tamyiz, walaupun tamyiz itu kalau masih di qobdnya anak itu tidak bisa dimiliki. Terus lantas kalau ia tidak bisa berhasil halal, bagaimana hukum membelinya? Nah, ini nanti kasus panjang lagi. Kalau di dalam Jamal tadi di Tuhfah itu dijelaskan kalau untuk memberinya itu ada 2 kemungkinan. Kalau memberinya ini atas dasar kerelaan orang tua maka boleh-boleh saja. Tapi kalau ini sebenarnya sudah perbahasan lain, tapi kalau membahayakan itu tidak boleh. Tema saya pada hari ini, tolong teman-teman kasih saran masukan saya tentang bagaimana cara menghalalkan anak kecil yang sebelum tamyiz, misalnya umur 3 tahun, itu bagaimana, pakai ibarat apa. Saya kira video kali ini cukup memberi gambaran atau malah memberi masalah ya, karena tidak bisa menghalalkan itu. Saya akhiri, terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.